diberikan ujian oleh Allah yang teramat sangat luar biasa ketika memiliki seorang istri yang teramat sangat dia cintai, yang sanggup mengorbankan seluruh harta bahkan jiwa demi perjuangan dan pengembangan syiar agama Islam. Siti Khadijatul Kubra yang kita kenal seorang saudagar yang kaya raya, seorang pengusaha yang sukses luar biasa, disunting oleh Rasulullah SAW, sanggup mengorbankan seluruh harta kekayaan. Bahkan ketika beliau melahirkan putrinya Siti Fatimah, di saat putrinya butuh-butuhnya air susu, pada saat itu pula keringlah air susu Siti Fatimah. Karena apa? Karena sudah tidak mampu lagi membeli hanya sekeranjang kurma atau makanan yang layak dan pantas dikonsumsi untuk menjadikan dirinya lebih subur, air susunya lebih banyak. Sehingga Siti Fatimah pun anak Rasulullah menangis. Bahkan Rasulullah bertanya, kenapa anakku menangis begitu dahsyat, begitu hebat? Beliau Siti Khadijah bilang, air susunya kering, maka meneteslah air mata Rasulullah. Seraya bertanya kepada istrinya yang tercinta, wahai Siti Khadijah, apakah kau telah menyesal dipersuntingku sebagai istri Rasul? Apakah kau telah menyesal karena kau telah dipersunting oleh aku sehingga kekayaanmu habis? Apa yang kau miliki sudah tidak ada. Apa jawaban Siti Khadijah yang mulia? Demi Allah, demi Rasulullah, saya ridho. Jangankan hanya sebatas harta, jangankan hanya sebatas kekayaan, jabatan yang tidak ada nilai dan tidak ada artinya, nyawa sekalipun aku ridho berkorban demi perjuangan kau ya Rasulullah mengembangkan syiar agama Islam. Wahai ya Rasulullah, jangankan aku sedang hidup, aku sedang mati sekalipun, apabila kau butuh dengan aku, bisa jadi kau membutuhkan tulang-tulang sebagai bahan untuk menginjak kamu untuk menyeberang suatu tempat, gunakanlah tulang tulangku dan aku ridho dikorbankan untuk itu demi perjuangan syiar agama Islam. Subhanallah, Allah yang maha segala, yang setiap nyawa tidak ada yang abadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka pada tahun itu beliau Siti Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sedih luar biasa. Istri yang begitu mencintai, istri yang begitu dicintai, yang pengorbanannya subhanallah luar biasa terhadap pengembangan syiar agama Islam, diambil oleh Allah yang Maha Memiliki. Ditambah lagi di tahun yang sama, paman beliau Abu Thalib yang sanggup mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah bukan orang kaya, orang biasa-biasa saja, tetapi teramat sangat terpandang di golongan di kaumnya bangsa Quraisy pada saat itu. Sehingga beliaulah yang dipercaya oleh kaumnya untuk memegang kunci Ka'bah, sehingga pengaruhnya teramat sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi kekayaannya tidak seberapa, bahkan bisa tergolong orang miskin. Tetapi apa yang dia lakukan untuk Rasulullah, dia sanggup berlapar-lapar asal Rasulullah tidak lapar. Tidak apa-apa anak-anak dan istrinya lapar, tetapi jangan sekali-kali melihat Rasulullah lapar. Tidak apa-apa anaknya tidak diberikan pakaian, tapi jangan sekali-kali dia melihat Rasulullah pakaiannya compang-camping dan dihina oleh orang lain. Dia berjuang, berkorban untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika suatu saat orang-orang menghendaki kematian Rasulullah untuk menukarkan dengan orang lain, apa jawaban Abu Thalib? Demi Allah, apabila setetes darah Rasulullah tercurah, sehelai benang terlepas dari kepalanya, maka jangan kau dekati Rasulullah sebelum kau melangkahi nyawa, melangkahi mayat.
Begitu dahsyat perjuangannya kepada Rasulullah SAW. Dan walaupun menurut sejarah sampai hayat atau sampai kematiannya beliau tidak pernah bersyahadat kepada Rasulullah. Sedih Rasulullah luar biasa. Dan sekali lagi Allah yang maha memiliki. Pada tahun itu pula beliau paman Abu Thalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sehingga tahun ini Rasulullah sebutkan sebagai Amul Hazm, tahun kesedihan yang diderita oleh Rasulullah SAW. Janji Allah dalam Al-Quran, ketika kita diberikan oleh Allah kesulitan, inna ma'al usrin yusra, maka pada saat yang akan datang Allah akan memberikan kemudahan. Ketika kita diberikan kesusahan, kebingungan, maka kebahagiaan pun insya Allah menyongsong di hadapan kita apabila kita bersabar dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tahun ini Allah berikan kabar gembira kepada baginda Rasulullah untuk senantiasa menjadikan pelipur lara yang ada pada batin dan pribadinya, sehingga Allah ajak beliau untuk bertamasya melalui kegiatan atau melalui sebuah peristiwa yang disebut peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak kejadian dan peristiwa yang terjadi, baik yang mengiris hati dan atau membahagiakan umat manusia, termasuk kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Yang salah satunya ketika beliau melaksanakan Mi'raj, beliau dipertemukan dengan kondisi dan keadaan umat manusia penghuni surga dan umat manusia penghuni neraka. Dan tiada bukan dan tiada lain, itu adalah umat Rasulullah Muhammad SAW, yang termasuk salah satunya mengerikan ketika Rasulullah diperlihatkan dengan segolongan umat manusia yang dibebani di pundaknya teramat beban yang teramat sangat berat, sehingga dengan beratnya tercucur seluruh keringat yang ada dalam badannya. Keluarlah keringat, bahkan darah mulai keluar dari matanya, darah mulai keluar dari telinganya. Karena apa? Karena saking beban yang dia pikul teramat sangat berat. Ketika beban itu teramat sangat berat, maka dia minta lagi untuk ditambahkan beban. Yang satu pun sudah tidak kuat, kemudian kita minta lagi ditambahkan beban yang lebih berat lagi, sehingga hancur leburlah seluruh badannya dengan beban yang begitu dahsyat dan begitu berat. Dan kemudian Allah kembalikan badannya semula, dan demikian pula dia bebankan di pundaknya beban yang berat, keluar seluruh keringat, darah keluar dari seluruh tubuhnya, bahkan dia hancur lebur, dan demikian dan seterusnya. Sehingga aneh, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai malaikat Jibril, siapakah dia, umat manusia yang nyata-nyata bebannya begitu berat, kemudian dia minta ditambah lagi beban yang lebih berat, bahkan hancur lebur badannya. Karena apa? Karena terlalu berat beban yang ada pada dirinya. Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, ya Rasulullah, itu adalah sebagian daripada umat yang di dunia senantiasa menginginkan tanggung jawab, menginginkan sebuah jabatan, yang itu adalah merupakan beban berat yang akan dia pikul, sementara beban yang dia miliki pun juga sudah tidak mampu untuk dia lakukan. Jangankan untuk mengurus masyarakat yang begitu banyak, jangankan untuk mengurus orang-orang yang ideologinya berbeda, keyakinannya berbeda, keinginannya berbeda, hanya mengurus keluarganya saja tidak mampu, tetapi dia berambisi besar untuk mampu mengurus orang yang lebih banyak. Itu adalah beban yang akan dia terima kelak di yaumul qiyamah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mampu bahwa sesuatu yang teramat sangat istimewa daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kewajiban yang diberikan kepada kita sekalian adalah melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu.
Dan bahkan sholat adalah merupakan sebuah amalan yang dijadikan tolak ukur dalam segala amalan selain apapun kecuali sholat. Karena dengan sholat akan menentukan bahwa apakah amalan kita termasuk amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sesuatu yang kita kehendaki untuk mencapai suatu kebahagiaan itu akan dapat kita peroleh atau tidak? Bisa jadi keluarga kita, bisa jadi kehidupan kita di kantor, bisa jadi apa yang kita lakukan dalam keseharian itu akan ditentukan oleh sholat. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, awal ma yuhasabu ala yaumal qiyamah sholat. Bahkan kelak di yaumul qiyamah, ketika setiap kita akan membawa segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita lakukan, puasa kita lakukan, sedekah kita lakukan, ibadah yang lain, haji, umroh kita lakukan, berbaik kepada orang tua, kepada tetangga, memberikan kemudahan kepada orang lain kita lakukan, termasuk sholat kita lakukan. Tetapi yang paling pertama dan utama di hadapan Allah yang akan ditanyakan oleh Allah bukan sedekahnya, bukan puasanya, bukan berapa kali melaksanakan ibadah umroh, bukan berapa kali melaksanakan ibadah haji. Tetapi apa yang akan ditanyakan oleh Allah adalah as-shalah, tentang sholat yang diperintahkan oleh Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Betulkah yang sholat yang kita lakukan? Apakah sholat yang kita lakukan masih bolong-bolong? Apakah termasuk orang yang khusyuk kita di dalam melaksanakan ibadah sholat? Apakah sholat yang kita lakukan sudah memberikan bekas kepada kita sehingga mampu kita untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah sholat yang kita lakukan hanya melaksanakan kewajiban semata tanpa memperdulikan apakah sah dan atau tidaknya kita melaksanakan ibadah sholat? Sekali lagi, sholat. Dan mudah-mudahan kita dengan bertemunya bulan Rajab ini bisa lebih mampu untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Karena sholat yang dengannya akan diterima oleh Allah dan akan menjadikan pembeda mana orang yang sholat dan mana orang yang tidak sholat. Itu minimal ada dua hal. Yang satu adalah sholat secara ketentuan lahir dan ketentuan batin, dan kedua ketentuan batin. Secara lahir, sholat yang kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Bersolatlah kamu sebagaimana aku melaksanakan sholat, kata Rasulullah. Secara lahir kita harus mampu untuk menyempurnakan syarat dan rukun sholat. Sudah betulkah wudu yang kita lakukan? Ketika badan ini apakah sudah bersihkah? Badan ini dari kotoran-kotoran dan najis yang akan menghalangi untuk sahnya sholat. Tempat yang kita gunakan untuk sholat, pakaian yang kita bawa untuk sholat, apakah pakaian yang kita gunakan, pakaian yang kita pakai termasuk pakaian yang halal atau yang haram, dibeli dari nilai yang halal dan atau dengan nilai yang haram, atau dengan cara yang halal dan atau dengan cara yang haram. Bisa jadi itu akan menjadikan penghambat untuk diterimanya sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah secara lahir. Kemudian secara batin, badan mungkin secara lahir itu syarat, kemudian rukun masuk ke dalam rukun. Ketika kita bertakbiratul ihram, betulkah hati kita sudah memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian ketika kita membaca Fatihah, benarkah Fatihah yang kita baca? Apabila kita merasa tidak benar, pernahkah kita bertanya kepada orang yang tahu? Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pernahkah kita bertanya, ya Ustaz, apakah bacaan Fatihah saya betul atau tidak? Dan apabila bacaan saya adalah salah, bisa jadi salah satu rukun dari sholat ini adalah salah dan ujung-ujungnya sholat aku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian tahun kita melaksanakan sholat, salah membaca Fatihah dan tidak pernah mau bertanya kepada orang lain tentang bagaimana cara yang benar membaca Fatihah, maka sepanjang itu sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruku, sujud, benarkah yang kita lakukan? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah batasan lahir, batasan dohir yang harus kita sesuaikan sebagaimana syarat dan rukun yang sudah ditentukan dalam syarat yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu pun tidak cukup. Karena apa? Karena hati kita juga harus betul-betul melaksanakan ibadah sholat.
Sebagaimana di dalam doa iftitah kita bacakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betulkah segala penghambaan setiap diri kita itu hanya kepada Allah? Salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah milik Allah. Betulkah itu telah kita lakukan? Karena itu adalah salah satunya akan menghantar kita untuk mencapai kehusuan dalam melaksanakan ibadah sholat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila khusyuk sudah ada pada diri kita, kemudian syarat dan rukun secara lahir sudah ada pada diri kita, betul kita dalam berwudu, betul kita dalam berpakaian untuk menutup aurat, segala syarat sudah kita penuhi, kemudian rukun sudah kita mampu untuk melaksanakan, bacaan kita fasih, ruku dan sujud kita sudah tumanninah, sehingga hati kita juga sudah menyatu dalam melaksanakan ibadah sholat, maka insya Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang kita lakukan insya Allah akan memberikan sebuah akibat kepada setiap kita, sehingga kita mampu untuk berbuat kebaikan dan sanggup untuk menjauhi segala kemunkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita bisa lebih ditingkatkan sehingga kualitasnya lebih meningkat, karena para alim ulama, terutama ulama ahli sufi, menyebutkan bahwa orang melaksanakan ibadah sholat dan berupaya khusyuk dalam sholat minimal ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan khusyuknya orang yang awam. Ketika dia mampu melaksanakan sholat dibarengi dengan menyempurnakan syarat dan rukun sholat, ketika dia sholat hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kehadiran hati ketika dia melaksanakan sholat, apa yang ada di dalam benaknya, ya Allah kabulkan segala permohonan dan keinginan. Mungkin usahaku susah, ya Allah dengan sholat ini mudahkan segala usaha. Mungkin anakku tidak termasuk anak yang saleh dan salihah, ya Allah dengan sholat ini jadikanlah anakku anak-anak yang saleh dan salihah. Mungkin keluarganya tidak termasuk keluarga yang bahagia, ya Allah jadikan dengan sholatku keluargaku menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dia ingin mengharap agar segala keinginan dan permohonannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Ini baru tingkatan sholatnya orang-orang yang awam, sehingga orang tersebut termasuk mampu melaksanakan ibadah dan orangnya disebut abidin. Bagus, tetapi jauh lebih bagus apabila khusyuknya adalah sebagaimana khusyuknya orang yang muqarrabin, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan sholat yang mampu dilaksanakan dengan khusyuk muqarrabin atau orang yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu khusyuknya orang yang melampaui tingkatan pertama. Mereka yang berada dalam posisi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dalam melaksanakan sholatnya, sehingga apa yang dia inginkan hanya keinginan untuk senantiasa intim dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terserah apakah doanya akan diijabah, terserah apakah keinginannya akan dikabulkan. Yang penting dirinya dekat dengan Allah. Dia tidak ingin jauh dengan Allah. Segala langkah, segala ucap, segala apa yang dia lakukan demi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut disebut orang-orang taqarrub, orangnya disebut muqarrab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir golongan umat manusia yang luar biasa dalam melaksanakan kekhusyukan dalam melaksanakan ibadah sholatnya adalah golongan orang-orang tawadhu atau orangnya disebut mutawadhi. Siapakah dia? Yaitu khusyuknya dalam sholat hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, yaitu mereka yang memposisikan sholat sebagai media untuk menyatukan
Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah proses yang ketika sifat kemanusiaan tersedot maju oleh sifat ketuhanan, atau ketika sifat ketuhanan melebur kepada dirinya sifat kemanusiaan, dan tidak ada lagi pemisah antara hamba dan kholiknya. Dan ini hanya akan dimiliki oleh orang-orang tertentu, termasuk para auliyaillah, para anbiya'illah, yang tidak mungkin dapat dimiliki oleh kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan selama ini dijadikan oleh Allah sebagai salat-salat yang khusus, yang tentunya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa ibadah kita diterima dan menjadikan nilai kebaikan kepada kita sekalian, baik dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah yang ala ihsanihi wa syukrihi lahu ala taufiqihi wa sidinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واقتل من قتل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفعنا الغلا والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. استغفر الله العظيم لي ولكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku setiap kasusnya diluruskan dan dikawal. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.